Oke, selamat datang di channel Pak Novian. Ya, di pertemuan hari ini kita akan membuat sebuah clone atau penggandaan dari sebuah spread sehingga nanti efeknya akan menimbulkan seperti tembakan. Ya, oke, langsung saja kita akan masuk ke spread kita. Ya, di spread kita hilangkan dulu nih ya. Kita hilangkan seperti biasa, spread bawahnya kita buang dulu. Kemudian kita pilih spread yang baru. Kita pilih pesawat ya, supaya lebih mendukung dengan cerita hari ini. Cari aja pesawat, ada nggak ya? Mari kita scroll. Oh, ini rocket ship. Ya, temu di sini. Kita atur ukurannya, scale-nya. Kita bikin misalkan di 60. Oke, di sini. Ya, kita akan atur geraknya hanya bisa ke kanan dan ke kiri. Maka kita bisa langsung masuk ke event. Kemudian seperti biasa kalau tombol kita menggunakan when space ya. Kemudian kita ganti saja ke kanan. Nah, kalau kanan motion pilih move 10. Karena ke kanan maka di sini positif ya, 10. Oke, coba kita cek ke kanan. Oke, berhasil. Nah, untuk ke kiri supaya lebih mudah dan lebih cepat, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian pilih duplikat, kemudian kita tinggal di sini kiri. Nah, karena kiri maka nilainya harus negatif supaya bisa ke kiri. Ya, seperti ini ya, kanan ke kiri. Oke, untuk pesawat sudah oke. Sekarang kita akan masuk ke pelurunya. Pilih spread. Pelurunya kita pakai yang bold ini saja. Kita kecilkan ukurannya, misalkan jadi 40. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan ganti warnanya, masuk ke custom. Kemudian kita pilih warna merah. Kita ganti warna merah. Ya, supaya kelihatan warnanya ya. Oke, sudah. Maka kita akan mulai codingnya. Yang pertama adalah event. Ketika bendera hijau diklik. Oke, kemudian kita pilih ke ke look. Di sini kita pilih, Kak Novian belum mengganti bahasa Indonesia ya. Saya ganti dulu biar lebih mudah. Oke, kita ke tampilan, kemudian kita pilih atur efek ya. Atur efek. Kemudian kita ganti bayangan menjadi 100. Ya, ini fungsinya supaya ini keterangannya full 100 ketebalannya. Kemudian kita pilih kontrol, kemudian kita pilih selamanya atau forever. Oke, selanjutnya kita akan memberi kondisi jika maka. Jika itu berarti ada di kontrol, kita pilih jika. Nah, untuk logikanya di sini kita akan menggunakan yang bagian sensor ya, menyentuh. Bukan menyentuh, sorry. Yang tombol. Oke. Nah, tombol apa? Terserah nanti kita mau pakai apa. Di sini fungsinya untuk mengeluarkan tembakannya. Jadi nanti pengen mengeluarkan pelurunya pakai tombol yang mana. Nah, di sini saya menggunakan tombol spasi. Jika tombol spasi ditekan, maka kita pilih bagian kontrol. Ya, kita pilih bagian kontrol. Kita scroll ke bawah. Di sini ada buat clone dari diriku. Ini ya, buat clone dari diriku. Kemudian kita kasih jeda dulu 1 detik. Nah, seperti ini. Jadi berarti jadi klik, ini tombol spasi. Oh, belum jalan ya. Tapi di sini dia sudah menjadi 2 atau clone. Nah, kemudian kita stop dulu. Oke, kita kecilkan ya. Saya pindah ke atas dulu. Oke. Jadi saya ulangi lagi untuk coding ini. Ketika bendera hijau diklik, kita atur dulu efek bayangannya menjadi 100 supaya tebal. Kemudian kita pilih forever supaya berulang.
Jika tombol spasi dipencet, maka membuat penggandaan. Jadi clone itu bisa menggandakan, ya, supaya munculnya lebih dari satu nanti. Kemudian buat clone dari diriku, kemudian kita kasih jeda selama 1 detik. Oke, kemudian kalau sudah, kita masih dikontrol, ya. Di sini ada ketika aku mulai sebagai clone. Jadi ini lanjutan dari atas. Jadi kan tadi kita memberi perintah ketika tombol spasi ditekan, kita akan membuat kembaran kita atau menggandakan kita. Nah, sekarang kita ngasih perintah di sini. Gambaran kita atau cloningan kita itu akan disuruh ngapain. Jadi kita pilih di sini, masih dikontrol ya, bagian bawah ada ketika aku mulai sebagai clone. Kemudian kita atur gerakan, kita pilih go to, pergi ke. Nah, pergi ke kemana? Ke ini, rocket ship. Kenapa? Jadi supaya nanti keluarnya tembakan ini selalu dari sini, dari roketnya. Jadi kalau roketnya belok ke kiri, ya, ini saya klik start. Nah, maka pelurunya akan ada di sini, di dalamnya sini. Jadi dia akan mengikuti tembakan ini akan mengikuti si roket ini. Dia roketnya nanti ada di sini, ya dia akan di sini, maka seperti ini, ya. Jadi sesuai tempatnya nanti, sesuai dia munculnya sesuai dengan roketnya. Maka di sini kita kasih pergi ke rocket ship. Kemudian kita bikin supaya nanti tidak muncul terlalu banyak, maka bayangannya tadi yang kita bikin 100 akan kita bikin 0. Maka kita ke tampilan, kemudian kita pilih atur efek lagi, kemudian warnanya kita ganti bayangan dan menjadi 0. Di sini tadi kan yang data 100, maka di sini kita sembunyikan 0. Kemudian kita pilih bagian kontrol. Nah, di bagian kontrol kita pilih jika, tapi jikanya bukan seperti biasa ya. Pengulangannya kan biasanya kita hanya selamanya sama ulangi berapa kali. Nah, kita pilih yang bawah, ulangi sampai. Jadi supaya kita tahu si peluru akan bergerak sampai kapan. Jadi nanti si peluru akan jalan ke atas, itu sampai kapan? Sampai nabrak di atas. Jadi ini ketika nabrak di atas dia akan hilang. Ulangi sampai. Nah, sampainya apa? Berarti ke operator, ke sensor, menyentuh ya, masukin dalamnya. Mouse pointernya kita ganti pinggir. Jadi nanti ketika sudah sampai ujung maka akan hilang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ke gerakan. Karena ke atas, maka kita pilih ubah Y sebesar. Ya, ubah Y sebesar ini. Sebesar 10 karena ke atas ya. Jadi kita start. Kemudian yang terakhir adalah kita kasih ini, bagian kontrol ada hapus clone ini, taruh bawahnya sini. Oke, kita coba. Nah, kita geser dulu ke sini. Kita tembak lagi. Ya. Kita ke sini. Oke, itu ya. Nah, jadi tembaknya akan muncul sesuai dengan posisinya si roket. Nah, seperti itu. Oke, Kak Novian sekali lagi akan membacakannya. Ya, rumusnya kalau tadi yang roket itu hanya untuk kanan kiri saja. Kemudian untuk yang ball yang sebagai pelurunya, pertama adalah ketika bendera itu diklik, atur efek bayangan menjadi 100. Yang tadi defaultnya 0 kita ubah menjadi 100. Jadi kita tampilkan. Kemudian pilih forever atau selamanya. Di dalamnya kita kasih keterangan jika tombol spasi ditekan. Ini buat nembaknya tadi ya. Di sini saya pakainya spasi. Nanti kalau misalkan mau pakai yang lain juga bisa. Kemudian buat clone dariku. Jadi ketika di spasi maka ini akan menggandakan diri jadi tambah 1. Kemudian tunggu 1 detik. Nah, ketika sudah membuat clone, apa yang perintah selanjutnya? Perintah selanjutnya adalah ketika sudah menjadi clone, dia akan pergi ke rocket ship supaya mengikuti. Jadi ketika nanti roketnya ke kanan, maka pelurunya dari kanan, ke kiri dan sebagainya, itu akan mengikuti posisinya keluarnya dari situ. Kalau ini nanti tidak dikasih, kalau ini kita hilangkan,
kita hilangkan seperti ini, maka tembaknya akan selalu tetap di situ. Nah, di situ terus. Padahal ini sudah tembak ke sini, kita pindah ke sini, keluarnya dari situ terus. Makanya ini perlu kita kasih pergi ke rocket ship, jadi supaya mengikuti. Nah, sekarang ke atur bayangannya dibikin 0 supaya nanti nggak double-double. Kalau ini tetap 100 nanti akan double-double. Kemudian kita kasih di sini ulangi sampai. Biasanya kan ulanginya selamanya sama ulangi sampai berapa kali ya. Ini kan di bagian kontrol ini kan atau ulangi berapa kali atau selamanya. Nah, di bawahnya itu ada ulangi sampai. Nah, itu kita pakai itu ulangi sampai. Nah, ini menyentuh, kasih di bagian sensor paling atas, menyentuh apa? Menyentuh pinggir. Jadi kalau sudah sampai menyentuh pinggir, maka akan berhenti. Jadi dia akan bergerak ke atas terus sampai menyentuh pinggir. Kemudian udah dihapus klon seperti itu. Oke, itu materi untuk hari ini ya. Silahkan dipraktekkan. Apabila ada kesulitan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.